Juara ketiga Leha. Juara kedua diraih oleh Irfan. Iko. Jika ingin ridha Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh, beriman dengan kokoh, tidak mudah rotoh, berpikir kena bodoh, bertindak tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh, dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Jika ada yang mengajak ke sini ke sono, ogah gitu loh. Jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal akan menyusul. Betul apa betul? Yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajah di majlis yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga perkumpulan kita ini menjadi wasilah berkumpulnya kita di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi yang tak pernah kepengalaman tapi selalu menjadi pedoman, Nabi yang tak pernah ke Sumbragung tapi namanya selalu agung, Nabi yang tak pernah ke Ambarawa tapi namanya selalu membara, Nabi pemimpin umat, penguasa samudra syafaat, beliaulah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni adilul Islam. Berdirinya saya di sini tidak akan membawakan tema yang berat-berat karena saya tahu kalian tak akan kuat. Biar saya. Saya akan membawakan tema yang berjudul sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam agama Islam, seseorang yang memeluk agama Islam disebut sebagai muslim. Seseorang yang menyandang predikat sebagai muslim, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan adalah kewajiban sholat 5 waktu. Tapi ironinya, yang memprihatinkan zaman sakniki sholat fardu yang mestinya dilakukan 5 kali sehari, banyak yang prakteknya 5 hari sekali. Betul apa betul? Tapi pertanyaannya adalah, mengapa sholat 5 waktu diwajibkan bagi seorang muslim? Apa manfaatnya? Mengapa diwajibkan? Karena sholat 5 waktu telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Awwalu ma yuhasibu bihil amdu yaumal qiyamati sholat. Pertama kali amal atau aktivitas manusia yang akan dihitung di yaumil hisab atau hari perhitungan adalah sholat. Fa in sholuhat sholaha sairul amali. Apabila sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sairul amali. Apabila sholatnya jelek, maka otomatis semua perkara itu akan jelek. Maka dari itu, sholat menjadi tolak ukur bagi manusia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, sing pertama kali dihisab, diperiksa besok teng dinten kiamat niku adalah urusan sholat. Maka dari itu, sholat menjadi tolak ukur bagi manusia. Dalam hal ini telah diterangkan apakah manusia itu baik atau buruk bisa dilihat dari aktivitas sholatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala karena sholat yang menjadi tolak ukur bagi manusia menurut Allah, maka biarpun wajahmu jelek, hidungnya pesek, posturnya pendek, kalau sholatnya baik, maka yang jelek dan pendek itu akan lebih baik menurut Allah daripada yang posturnya gagah tapi sholatnya gegabah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang amal manusia dari segi postur, tapi dari sholat yang teratur. Tapi alangkah baiknya lagi adalah sudah orangnya gagah perkasa, cantik jelita, tapi sholatnya selalu tertata. Lelaki gagah perkasa seperti itulah dambaan saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus apa manfaatnya kita menjalankan sholat 5 waktu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lafaz ini kalau dimaknai ala pesantren begini saudara-saudara. Wa aqimulan podo jumeneng sapa sira kabeh as-sholata ing ibadah salat. Inna sholata sak temene ibadah salat ikutan nyegah Allah salat anil fahsya'i saking agawe elek wal munkari lan agawe mungkar. Salat merupakan ritual persembahan manusia kepada Sang Khalik yang merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, salat menjadi landasan agama yang kedua setelah syahadat, karena salat adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, maka barang siapa yang mendirikan salat, maka sesungguhnya dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia merobohkan agama. Dan di zaman sekarang banyak pemuda-pemudi, remaja-remaji yang kepikiran ayam tapi lupa dengan sembahyang. Betul? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mudaththir ada sebuah cerita tentang penduduk neraka Sakor. Ceritanya setelah melewati pengadilan, penghitungan amal dan proses lainnya, malaikat jalan-jalan di neraka dan bertemulah malaikat dengan penduduk neraka Sakor. Maka bertanyalah malaikat, Ma salakakum fis Sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Sakor? Mereka menjawab, Qalu lam nakum minal musallin, kami bukanlah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Maka malaikat bertanya, loh, mengapa kalian tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Bukankah telah diturunkan Nabi dan Rasul yang membawa risalah ketuhanan supaya kalian melaksanakan sholat 5 waktu? Bukankah telah ada perintah dari Nabimu untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Maka penghuni neraka Sakor tersebut menjawab, iya. Lalu mengapa kalian tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Penduduk neraka Sakor tersebut menjawab, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Marilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita perbaiki sholat kita. Dari yang belum genap 5 waktu, genapilah 5 waktu. Dari yang belum sempat berjamaah, berjamaahlah. Dan dari yang jamaahnya telat, jangan sampai telat. Jadi apa manfaatnya kita melaksanakan sholat 5 waktu? Manfaatnya adalah semata-mata untuk kehidupan diri kita sendiri, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Semoga semakin hari semakin baik sholat kita, dan semoga sholat kita bisa menjadi perantara kita masuk surga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh
Al-Ustazah Anandita Salsabila. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Kuntil anak naik pesawat jatuh di Lampung Barat. Jika kamu umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadaratil muhtaram wal mukaram Mudirul Mahad Samaratul Ulum, yakni Abina Romo Kyai Haji Miftahul Aziz beserta keluarga ingkang kula ajeng-ajengaken barokah ilmunipun. Dumateng dewan juri ingkang kula mulyakaken, dumateng Bapak lan Ibu wali santri ingkang tansah kula hormati, santri putra lan santri putri ingkang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak akan pernah luntur. Semoga kita berbahagia di dunia sampai alam kubur. Amin ya rabbal. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga kini saya bisa menatap dewan juri yang tampan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi beberapa patah kata, dan insya Allah akan saya beri tema bahaya ghibah. Ghibah adalah perbuatan yang tercela dan dilarang bagi kaum muslimin, baik dari kitabullah maupun sunnah Rasulullah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berfirman yang artinya, tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, ghibah adalah kalian membicarakan saudaramu tetapi saudaramu tidak menyukainya. Kemudian mereka kembali bertanya, bagaimana jika yang saya katakan itu benar adanya? Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, jika engkau mengatakan yang benar maka engkau telah menggunjingnya, tapi jika engkau mengatakan yang salah berarti engkau telah berdusta atasnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mau benar atau tidaknya, fakta atau hoaxnya, sing dinamini ngerasani lareni kumbot dan sa gaya hukumnya tetap du gaya napa mboten, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wala ismun wala tajassasu illa ba'dadh-dhalimun. Wattaqullah innallah wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memperbanyak berprasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah di antara kamu menggunjing salah satu dari antaranya. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Tentu saja kalian merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosamu dan memperbaiki amal perbuatanmu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, wahai orang-orang yang beriman dari mulutnya tetapi tidak beriman dengan hatinya, janganlah engkau membuka aib saudaranya, karena barang siapa yang telah membuka aib saudaranya, maka akan Allah bukakan aibnya di akhirat nanti. Na'udzubillahi min. Dari hadis-hadis di atas bisa kita simpulkan bahwa perbuatan ghibah merupakan perbuatan yang amat tercela dan sangat diharamkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, marilah kita menghindari perbuatan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sally Fatikasari, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng al-mukarram al-alim al-alama sahibul fadilah wal barakah panjenenganipun Romo Kiai Haji Miftahul Aziz selaku pangasuh Pondok Pesantren Samartul Ulum saha Ibu Nyai Sitri Badriah lan sak keluarganipun ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken lan ingkang kula dados santrinipun tansah ajeng-ajeng lumeber ilmunipun. Dumateng para juri ingkang kula mulyakaken lan dumateng para wali santri ingkang kula hormati lan dumateng santri putra ingkang kula cintai lan santri putri ingkang kula sayang.
Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat hidayah serta inayahnya lah kita bisa berkumpul di majlis yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Beliaulah yang mampu membawa umatnya dalam menuju lampu. Beliaulah yang mampu membawa umatnya dari zaman lampu ublik menuju zaman lampu listrik. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah atau dua kata yang ingin saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata-kata yang insya Allah akan saya beri judul sodako. Sodako ngertos boten Bu? Nek boten ngene kula tak wairti. Sodako adalah sesuatu pemberian yang diberikan oleh umat muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa menghitung jumlahnya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa 'amil akhiratika ka'annaka tamutu khaddan," yang artinya, bekerjalah engkau seolah-olah akan hidup selamanya dan beramalah engkau seolah-olah akan mati besok. Gusti Allah tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Jenengan iku arep dadi wong sugih nggih monggo, arep dadi pejabat nggih monggo, arep dadi korun nggih. Loh Bu, dadi korun kok nggih monggo? Ya dah. Kenapa tidak boleh jadi korun? Karena korun adalah orang yang kaya raya tapi pelit bin medit, kucirnya jelitir, betitir, kikir, bahil kayak upil. Memang yang namanya Korun adalah saudaranya Nabi Musa alaihissalam, tapi ternyata Korun adalah hamba Allah yang lupa diri dan lupa daratan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Korun untuk bersedekah, tapi kata Korun Nabi Musa pamer. Nabi Musa Bu, dia mau pamer? Astagfirullahaladzim. Dan tak lama kemudian Korun langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung tenggelam di telan bumi. Na'udzubillahi min. Apakah zaman sekarang ada korun-korun Pak? Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Nak kathah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang mengatakan as-shadaqatu tadfa'u bala, yang artinya sodako itu bisa nolak bala. Sodako Pak Bu, orang katang-katang sodako senyum. Mbak Pondok, jajal senyum. Masya Allah manisnya kayak kuriar mateng. Sodako nggak usah ninggoni suke. Biasane wong sing wis suke. Biasane wong sing suke Bu. Sodako nggak usah ninggoni suke karena wong sing wis suke. Karena biasane wong sing wis suke bukane nambah akeh sedekah tapi nambah nggih. Sedekah enggak usah ninggoni sedekah enggak usah ninggoni duwe omah mewah, mobil megah, harta melimpah, sawah berhektar-hektar, sampai perhiasan menyengset tanah. Masya Allah. Sing biasane sing wis sugih kaya ngono
Sedekah bukane luwe akeh bukane lu. Siti lah pokoknya gini lah. Pak Bu, sedekah ndak ngurangi harta sampean-sampean. Karena yang sesungguhnya sedekah itu mana koso sedekatun min malin, yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta benda. Jen apa buatan Bu? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedekah niku nggih enten fadilah itu, Pak. Fadilah niku kathah. Sing nomor setunggal fadilah saged nolak balak. Sing nomor kalih sedekah saged melimpah gandakan rezeki, dan yang paling penting sedekah bisa saged nolak sangka mati suul khotimah. Sampean niku arep mati suul arep sedo suul khotimah napa husnul khotimah? Nggih, alhamdulillah sami kali kula. Maka dari itu sedekah kita lakukan, salat kita kerjakan, puasa kita amalkan. Kita punya wadah harus punya isi, dan yang punya isi harus punya wadah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang beramal kepada Allah dan beramal kepada sesama manusia, supaya kita selamat dunia akhirat. Allahumma. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Wa undur mangkola wala tangdur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adicara ingkang terakhir inggih punika Mauidhatul Hasanah ingkang badhe dipun sampaikan dening Simbah Kiai Haji Syarifuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darun Naum. Sekaligus doanipun dumateng panjenenganipun wekdal saha panginan dipun aturaken. Semoga tes cilom pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aidan talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin, wa aidan utlubul ilma walau kana bisin, wa aidan kullu rijalihi fi sara wa hamatihi mati bisaraya. Amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaramun al alim al alamun, panjenenganipun sumambrah inggih punika pengasuh Pondok Pesantren Samratul Ulum. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesabaran, ketabahan untuk mendidik santri-santri, yaitu terutama kepada kita semua. Yang saya hormati para juri yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa takdim saya kepada beliau.
Yang saya hormati Bos Sablon, mudah-mudahan usahanya selalu lancar dan selalu barokah, Allahumma. Dan saya hormati para hadirin wal hadirat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya kepada beliau. Terutama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul, bermuajah di sebuah majlis yang penuh barokah ini dan pada sehat walafiat, Allahumma. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman peteng menuju zaman terang benderang yang disyariatkan di dunia Islam. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini guna untuk menerangkan talab ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Karena apa? Karena ilmu itu penting, sangat penting untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Makanya Pak, Bu, anak kita itu Pak, Bu, harus dipondokkan, kon golek ilmu. Malah saiki akeh-akeh malah kon pondok sekolah. Pati-pati sekolah oleh pangkat gede, dhuwur, dadi S1, S2, S3, dadi dokter ambles. Warang-warang ora pegur dadi tukang ngarit. Iku akeh Pak, Bu. Saiki S1, S2, S3 iku barang belarah, nganggur. Tapi bener Pak, Bu, nek wis dadi S3 iku dadi profesor iku mau dumono iku mau eneng salah siji iku mau dumono ilmune iku manfaat berkah dunia wal akhirat. Mergo apa? Tenanan. Ora kanggo golek duit tok, ora golek dunia tok. Makane Pak, Bu, anake dhewe iku mau, bocah-bocah iku mau dikon ngaji, dikon golek ilmu. Mergo apa? Golek ilmu iku pahalane gedhe. Lho kerja gontok kambek kiai, ambek abayai iku mau pahalane gedhe. Cara ditumpakke nang cara ketara iku mau diwadai mobil Mas Roni sing anyar sing pote kae bleber-bleber ora muat pahalane. Cara ketara. Sayangnya ora ketara. Promosi. Lho, nang hadis Nabi eneng lho diterangke. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan iku khairu min itki alfi farasin, min itki alfi raqabatin. Nah, kerja kami tak kerdelem, gak bawa buku, orang bawa pulpen iku mau gemodal jegang dodok, kabeh mandeng ke kiai, iku mau lebih api, lebih paling lebih gede daripada memerdekakan 1000 budak. Lha saiki merdeka budak kepiye lho? Lah tuku iwak asin wae sik JB jual beras. Karo merdeka ini budak. Iku dedek. Makane Pak, Bu, anake sampean iku mau kon ngaji. Kon ngaji mudah-mudahan dadi kiai. Tapi nek mempeng lu ngaji wae syaratnya nek 6 lho, dijelaskan nang kitab Al-Alah. Simonine
Alalla tanalul ilma illa bisitatin Subika an majmubi abi ghayani Tukain wa irsin wa istibarin wa bilghatin Wa irsadi ustadi wa tulli jamani. Cerdas itu meliputi bisa membaca, bisa menulis, bisa mengetahui mana yang baik dan buruk, bisa mengetahui mana yang halal dan haram. Mengapa sih kita harus mengetahui mana yang halal dan haram? Dijelaskan dalam al-hadis, man aqlal halala sofa qalbu wa man aqlal harama qasa qalbu. Barang siapa yang makan makanan halal, maka akan dilembutkan hatinya, dan barang siapa yang makan makanan haram, maka akan dikeraskan hatinya. Iku mau hadis Pak Bu. Dadi ojo apa jare ketun, ojo ketune anake sampean iku mau nek diomongi angel, diomongi jawab, dikongkon brengkel. Iku mau nek koyone kecampuran pas mangani pas ngempani iku mau kecampuran panganan haram. Dadi sing dadekno iku atine bocah iku mau atos kaya watu. Dan syaratnya mencari ilmu yang kedua adalah hayasin, lubo atau kepengin, atau mempunyai cita-cita. Nek anake sampean iku mau duwe keinginan utawa karepen ngaji, jadi pondokno, di ngajikno. Orang malah dijorke wae. Dadi tukang jaranan yo ngono, dadi tukang becak yo ngono. Wis ora jenengane kuwi mau wis urusan ambek anake dhewe-dhewe. Nek iso mau iku mau bocah iku dipondokno, diajekno. Insyaallah ojo kuwatir kabeh rezeki, kabeh modal, kabeh duit. Insyaallah Gusti Allah yang kene wis ngkei apa jenenge rezeki dhewe-dhewe go ngaji. Nek iso mau Kang Mbak, nek duwe cita-cita iku mau tau karepan iku mau ya sing dhuwur, tapi aja dhuwur lah kok tiba. Tapi nang hadis dijelaske kun rajulan fis sara wa hamadihi fis saraya. Jadilah orang yang kakinya terletak di bumi, tapi cita-citanya tertancap di lintang soraya. Nah, iku mau hadisnya Pak Bu. Tapi golek ilmu iku mau ya kudu sabar. Ki sabar iku menepati mencari syaratnya golek ilmu sing ketelu. Sabar meliputi nek apalan ora apal-apal ya sabar. Nek apa jenengane iku mau kiriman telat ya sabar. Bukane kiriman telat malah nelponi wae. Kadang SMS. Jalan. Iyo. Mak kirimi mak butuh kitab. Kitab ini anyar mulai meneh, ajine anyar. Kan butuh sabun entek. Wis dikirimi orang-orang kene go main PS nang pinggir dawa lah nganti laine kotak ambek motone kotak kaya PS ambek TV-ne. Karena apa kita harus sabar Pak Bu? Karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang itu menyukai orang yang bersabar. Dadi niku Mbak, nek iso sampean niku mau sabar ngadepi ujian atau cobaan. Mergane ngopo? Nek umpamane sampean iku mau dikirimi ya sabar dhisik. Mergane ngopo? Wong tua iku keangelan nang omah golek duit susah payah. Bapake sampean iku ngerti udan, ngerti panas. Nganti bathoke bapak sampean iku mau ireng iku kambek ajar aswat ireng meneng ati peling. Nek kambek wong tua iku manut mergane ngopo? Wong tua iku mau wis merawat sampean utawa gedhekno awake sampean iku mau saka cilik isih nang jero weteng tekan gedhe dipakani kon ngaji malah turu ngambek dolanan PS nang pondok iki. Lho apa pengen tak ceritani tentang kedadian manusia suwine pol kok. Ceritane ngene iki. Kedadian manusia iku mau ketika Allah mempersatukan sel telur menjadi satu.
maka akan menjadi segumpal darah atau daging, dan oleh Allah dibelah menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian. Bagian pertama oleh malaikat dilemparkan ke arah. Bagian kedua oleh malaikat dilemparkan lagi. Iku sing keloro iku mau nentokke kapan dhewe dikuburi. Nanti bone nang pengalaman mati nih nang pengalaman. Nanti bone sembragung mati nih nang sembragung dikuburke nang kono. Iku mau sing nomor 3. Ini nomor 2. Si nomor 3 iki mau koren. Si akan kawasi di hari-hari iku mau 3. Nek sing 4 iku mau dhewe. Nek sing pesek kasih mancung. Nek sing mancung kaya aku. Nek kuwi mindelep macam jero. Berjalannya waktu menuju 4 bulan atau 120 hari. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ruh. Biasanya yang 4 bulan itu mau ditandani nggo kupatan Pak Bu. Kambak. Nggo nandani nek wis roh iku wis dilebokke. Biasanya tandai nggo kupatan. Dan berjalannya waktu lagi menuju 7 bulan atau 210 hari. Oleh Allah diberikan pikiran, akal, IQ. Maka Pak Bu, nek wayahe meteng iku mau akeh-akehno maca Quran, maca sholawat. Nek anake sampean pengen pinter, pengen ayu maca tabarok kambe waki, kambe surat Yusuf. Bukannya sampean iku wis meteng iku mau malah Facebookan, dolanan WA. Apa meneh kok TikTokan? Masa Allah joget-joget wis tuwas. Ini joget-joget masa Allah. Wis delewer nih. Nah iso iki koyo mau diwacake Al-Qur'an lan sholawat. Mergone pas waktu 7 bulan iku mau diturunke IQ, akal pikiran. Dan berjalannya waktu menuju 9 bulan 10 hari, maka keluarlah si jabang bayi tersebut. Nah, anak sampean iku mau dadine kaya ngono-ngono kuwi sing digedhek-gedhekno dadine. Iki tak gawe ringkes wae critane soalnya sebengi. Juga terakhiran barang. Dan syaratnya mencari ilmu yang keempat adalah wabul khotin, ono sangune utawa bekel nggo tuku kitab, nggo mangan. Iku syaratnya sing nomor 4. Nek sing nomor 5 iku mau wa ustadi petunjuke guru. Nek sampean iku mau dikongkon karo guru ya manut. Lha guru kon bakar sampah tok lho, ati melung-melung. Kepiye jel, mau bapak ustad diskondi. Ayo. Lho, apa janane kuwi dhisikno guru ambek wong tuwa iki lebih utama dhisikno guru. Kok dene ustadi aran nafsi walidi. Dhisikno guru ingsun tinimbang bapak ingsun. Walaupun merkoleh kemuliaan dan walaupun memperoleh kemuliaan itu dari bapak. Dan syaratnya menuntut ilmu yang ke-6 adalah tuli zamani, suwi waktunya. Cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan wa salaman taimaini mutalazimaini ila yaumil jaza wa ba'du. Muqaddimain nurut. Setelah kita melihat calon dai yang begitu hebat dalam penampilannya, peragaannya
semuanya bagus. Wah, insya Allah nanti akan mendapat suatu hidayah dari Allah yang dakwahnya akan selalu membawa umat menjadi umat yang benar-benar itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini sambil menunggu penilaian dari juri, juga hadiahnya belum dibeli. Kalau sampai minta langsung hadiahnya, bayar dulu. Emang sampai daftarnya pakai uang? Enggak kan? Makanya kalau nanti nggak dikasih hadiah, sampean jangan marah. Ya, kalau kemarin saya ngomong hadiahnya cacing goreng, cacingnya belum diambil. Gitu. Dasar dari untuk kita untuk berdakwah atau hitobah semuanya baik, tapi coba akan lebih baik jika nanti sampai itu untuk dakwah itu coba sampai bikin dulu pokok bahasan, terus dari pokok bahasan itu sampai bagi-bagi bahasan, nanti akan ketemu bahasa-bahasa itu yang menerangkan satu persatu dalam pembahasan yang akan dimengerti oleh para pendengarnya. Yang jelas modalnya kun aliman walatakun jahilan. Kun ono sira aliman wong kang pinter ngalim, walatakun ojo ono sapa sira jahilan wong sing bodoh. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Untuk mengerti sampai dalam menerangkan hitobah atau pidato itu menurut kelas atau kemampuan sampean dalam mencerna suatu bahasan. Kelas ala-ala ini yang selain hanya urun tampil membahas sedikit tentang bahasan, itu sangat berharga sekali bagi anak sipir yang bisa berdiri di sini muqaddimah hafal, terus menceritakan keadaan pribadinya dalam belajar. Seperti sampai itu disuruh mengarang cerita bagaimana keadaan sampean di dalam pesantren. Gitu. Kalau saya tadi dengar dari bahasanya si Mbak Wilda, itu bagus kehidupan. Karena apa ya? Dari Mbak Wilda kemarin itu dari pondok yang lain ke pondok sini, itu mempelajari teman-temannya itu. Tapi di antara temannya nggak mengerti bahwa dirinya itu dinilai temannya. Ya seperti itu loh. Berarti bahasanya itu bisa memperingatkan seseorang. Nah itu jadi pokok bahasa. Itu sebenarnya panjang kalau diceritakan. Mudahnya gitu. Seperti bahasa kun aliman walatakun jahilan. Berarti sampean harus banyak mempunyai ilmu. Dengan modal dasar utlubul ilma faridatu ala kulli muslim wal muslimatin, utlubul ilma ilalah minal mahdi, utlubul ilma walau kana bisin, itu sudah tertera. Tinggal sampai menerangkan satu, jangan 1, 2, 3. 1 selesai, 1 selesai. Itu kalau sampai bisa menjalankan 1 sampai selesai, walaupun waktunya itu sudah habis, itu belum terselesaikan dari bahasan itu, maka dewan juri itu bisa menyimpulkan
bahwa judul itu akan terselesaikan oleh pemikiran para juri. Itu yang pernah saya alami seperti itu. Apa mbiyen aku melu lomba pidato ki sing goblok juri ini, apa aku sing ngawur gak ngerti. Itu cuman dulu seperti itu yang saya alami. Jadi besok-besok lagi kalau sampai tampil untuk lomba pidato, sampai judul sampai itu sebelum sampai itu jelas dengan judulnya, sampai bahas dulu, persiapkan apa sih, seperti sampai itu mancing, pertama palsan, kedua pancing dan senarnya, ketiga umpannya, terus sampai ngomong palsan, maka sampai jelaskan palsannya itu garan. Begitu selesai garan, baru pancing dan senarnya. Kok yang ketiga belum selesai, maka juri itu akan menilai, oh ini nanti keterangannya seperti ini, itu bisa menyimpulkan seperti itu. Ya, terus tadi dari mubalik, dari rambungan, Romo Kiai Irfan Munzani, itu kata Ustadz sama dari Ahmad, itu calon-calon itu. Jadi sangat menentukan sekali dengan pemikiran yang seperti ini untuk lebih bisa melanjutkan dengan garis-garis dai. Memang di sini nggak ada metode atau pengajaran dai, tapi saya mengadakan lomba ini untuk memberikan suatu stimulan respon sampean biar mengerti tentang hadis-hadis atau firman-firman Allah, yang hadis itu dan firman itu berkaitan dengan mengajak umat. Seorang dai nggak lepas dari ajakan, namanya khitobah, mengajak. Maka modal dasarnya itu dari hadis dan firman yang berkaitan dengan ajakan. Makanya modal untuk sampai itu mengajak orang itu harus dapat, maka rayuan, mahabbah lah yang sampai keluarkan. Dengan kita bermodal mahabbah, maka bahasa itu yang diterima oleh pendengar, orang itu akan simpati dengan bahasa sampean, dan sampean hafalkan betul itu hadis. Itu contohnya kemarin saya tuh nyuruh anak sipir 5 hadis kalau nggak salah. Yang pertama itu yang dibacakan, yang disampaikan Mbah Sarif tadi itu mencari sapi mencari saatan ila akhirihi, yang ketinggalan itu saatan itu. Mangkol awal ataktuba harfan khairumin afin ki romo batin, itu ketinggalan saat, makanya dihafalkan betul-betul. Itu kalau kelas mutamimah itu menjelaskan tentang hadis 5 ini, itu waktunya kurang, itu ya, kurang. Terus nanti bahasa yang selanjutnya mangkola salam, terus manadaruka, terus man intakola, terus man ta'alama. Dari 5 hadis itu sampai terakan habis, kurang waktunya. Makanya untuk mengerti tentang dai
itu memang harus dipelajari. Tapi nggak dipelajari pun, kalau sampai itu sudah banyak ilmunya, itu akan keluar dengan sendirinya. Saya itu belum pernah sekolah dai, belum pernah saya itu belajar dai, belum pernah. Belajar ngomong itu setiap ngikut lomba, itu karena utusan dari kelas gitu doang. Pertama modal untuk dai sampean ini dalam keberanian, itu siapkan mental sampean. Jangan sampai sampean itu melihat atau mendengar bahasa pendengar. Loh kok sekali sampai itu menjawab bahasa dari pendengar, itu akan kehilangan 3 jurus. Makanya biarin aja dia ngomong. Terus jangan sampai sampai itu melihat, kalau pas lomba jangan sekali-kali sampai itu melihat mata atau pandangan kita lari ke juri. Anggap juri itu dia juga pendengar. Jangan sampai gitu. Terus jangan dibiasakan untuk goyang-goyang sampai ada yang gini-gini bareng. Nah, kakinya itu refleks itu. Jangan. Kalau diem aja. Terus gerakan dalam tangan sampean ini berangkat tadi. Kalau memang tangan kita ini hidup dalam memperagakan suatu, ini nggak akan memutuskan suara kita atau pemikiran kita. Itu seperti itu, gitu ya. Kun aliman walatakun jahilan, kun samian walatakun wasian, gitu. Jadi ya, pokoknya lengkap lah. Nanti kalau sampean hidup di pondok dengan bahasa tula zamanun, insya Allah ya sampai. Makanya saya sering bilang atau sering saya ucapkan, kalau sampai itu memang di pondok ini dengan waktu yang panjang, nggak akan mungkin hadis atau firman Allah itu nggak akan masuk di dalam hati sampean. Kalau masuk di akal sampean itu mudah untuk hilang, mudah untuk luntur. Tapi kalau udah masuk di dalam hati sampean, ini hadis-hadis yang baru sampean sampaikan tadi, itu masuk di hati sampean, bukan hanya di kepala sampean. Mudah kalau di kepala. Contohnya itu bapak-bapak sampai dulu juga menghafal hadis, karena ketumbur dagang lauk, gawe tahu, mulang, habis hadisnya sing kelingan mek inama a'malu biniyat. Wis kuwi apal terus mumet kon marai modal balihoani waro ayah wis kuwi. Tapi sampai tetap untuk mengkaji ilmu, insya Allah itu akan keluar dengan sendirinya. Gimana? Udah selesai belum? Belum. Kita lanjutkan. Kalau sampai ini untuk orang tua, kalau yang kedua ini, kalau ini harus kun aliman ini. Adanya anak-anak muda ini harus benar-benar pintar. Modal utama sampai hidup di dunia ini harus pintar. Tanpa sampai itu mengerti tentang ilmu Allah, sampai akan selalu buta untuk menghadapi yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah itu 1000 kali pemikiran kita di sini, itu kita akan menghadapi suatu nisyan, lupa. Mungkin sampai sekarang bisa mengatakan, ditanya marobuka Allah, tapi nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, sampai akan mendapatkan suatu kelupaan yang lipatnya sampai 1000, sampai lupa. Sesaat di sini, 1000 saat di
akhirat itu lamanya. Mumpung sampean belum terlambat untuk mencari ilmu, sampean ini masih masanya mencari ilmu, ya sampean bergiat. Sampai Rasulullah itu mengatakan utlubul ilmah walau kana pengalaman. Sing ra iso ngomong ya mek lehat kok. Utlubul ilmah walau kana nanti aku ya karena pengalaman lu kok pengalaman baik. Lah nek sing wis iso sapa kuwi bilah. Sing ra iso ya seli karo lehat. Iso dek nek seli walau kana jembatan sapa Basuroso. Nah, wedi malahan dia ngomong. Kalau yang lain bisa dari pertanian walau karena pengalaman, dari Sedio Maju walau karena pengalaman, terus dari Gunung Rejo walau karena pengalaman, bisa bermodal gitu. Sampai nggak usah ngejar untuk ke negeri Cina, tapi dengan adanya kemampuan Bapak sampean itu Babur Gotin ya tukain wagisin Babur Gotin terus kebalik malah napalan tukain wagisin wastibarin. Oh iya, nah itu kita harus sampai mengingat juga dengan apa kemampuan orang tua. Hadiahnya diambil, udah beli belum? Hadiahnya diambil, itu berarti sudah selesai itu utangnya, nanti dibagikan. Jangan dikduk, aku itu orang, aku rada dikduk orang itu hadiah apa-apa. Berbangga hatilah kepada semua santri yang gak mendapatkan hadiah, berbahagia. Karena apa? Dengan adanya hadiah nanti nggak akan memenuhi harapan sampai dengan berkeringat, berkecucuran, enak keringet ya orang ini. Sing biasa nih keringetin orang Denny mau orang lanjut ya. Denny kira sampai enak kene orang sakon muni, orang sakon ngomong, mek adek tok, keringetnya mancur. Saya itu paham anak-anak itu. Nek leha iki saiki bisa ngomong. Tapi ngenani nek tekan karepmu wis nyengir senyum. Al haya'u minal iman. Lalu wis tekan kene assalamualaikum. Wassalamualaikum rampung wis. Sing ilmu tetep enggak bertambah udah. Lancar. Begitu assalamualaikum mukodimah selesai tanpa ada berhenti harus berpikir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serapopo itu keberanian yang mungkin sekarang sangat sedikit. Itu kita nggak tahu. Allah itu akan memberikan kekuatan sampai untuk berdiri di tempat yang mungkin menurut sampai itu yang sangat menakutkan untuk sampean tampil yang tadinya sampai hafalkan mungkin berapa hari ini mungkin ya, nggak siang nggak malam sampai masuk ke dalam mimpi. Bahkan ada salah satu santri yang mimpi sampai menerima hadiah. Urung tampil kok mimpi terima hadiah. Begitu tampil nggak tampil lupa semua. Ya wajar. Kalau santri itu dulu saya ngalamin itu. Baru untuk yang selanjutnya Miftahul Aziz bukannya gitu. Nah kayaknya Pak Dodo nih sampai itu wajar. Jadi kalau umpamanya sampai itu mengalami seperti itu hal yang wajar. Lah nek kok sampean kuis kaya aku ngene iki gak usah mikir jago kali jago blek arep ngomongne apa blokne sing diomongne katut wae. Kalau
Jangan sampai itu mengharapkan atau jangan menunggu sampai itu susah untuk belajar. Terus sampai punya modal hanya mendengarkan. Tadi jarine hadis nek ora ora pinter ya dadi wong sing ngrungokne aja sing abaikne. Nek wis ora iso ngono dadi wong sing seneng ning aja sing benci. Sing terakhir aja ditunggu, sampean ora usah nunggui. Nek sampean ngajine panggah goblok ae. Ndonga. Nek sampean pengin oleh ngaji kok manfaat ilmune, le tirakat, le zuhud nenggone Gusti Allah kuwi dinemeni. Ngono ya. Dadi nek mau cara Mbak Wilda, nek saya pas nembe kunjungan merek opo panganane bermerek. Nah, begitu sudah lewat dari hari kunjungan, mondar mandir nang dapur sampai gedang bosok ditugel, dijungkuk sing ora bosok. Tapi mau remek sing kaya ngono lho ki mau bahasane. Aku sing nambahi. Ngono. Nek jarine Mbak Wilda galundenge atos. Lho galundeng ora dinten kok atos. Kayak wis pirang dino, tapi nek ora duwe duit, arep galundeng atos, ya tetep le nyekel ki diumpetne nang kene, nek sing cawe tak dilebokne ning nggon jilbab, engko nek ora nek kancane dicokotne dimut ben suwi dadi lonjot dhewe. Ngono kuwi. Nek isih nembe kunjungan, kuwi tak omongi, kuwi ibuke diomongi, nek bar kunjungan aja gawe bakwan akeh-akeh. Sing telu wecek nang dhuwur kono kae sampe metu jamure tempe. Kuwi nganti. Soale dingenge. Ku mbok menawane sok-soke kena di gawe kerupuk ora nek gawe kerupuk. Susah. Ya. Nah, ilmu yang seperti ini loh, peringatan yang seperti ini. Coba untuk yang akan datang sampai itu membuat judul yang judulnya itu bisa menterterakan alinea pertama umpamanya apa tadi judulnya sopo sih kita aku rapat yang ngerungok nih apa judulnya ya salah satunya apa nah kamu mau judulnya apa Mbak Wida? Hah? Judulnya apa Mak? Sesama manusia jangan saling menghina. Nah, umpamanya sesama manusia jangan saling menghina, maka sampean harus mengambil inti dari judul ini itu dari dunia. Dunia itu 3 macam. Satu itu harta, tahta, wanita. Di hadapan Allah nggak akan membutuhkan tentang itu, tapi ketakwaanlah yang dibutuhkan Allah. Sampai kan bangga dengan harta sampean, sampai bangga dengan pangkat sampean, sampai bangga dengan istri sampean. Kalau yang perempuan, istri itu ya duit itulah, duit pengertiannya di sana. 3 sampean jelaskan sampai terangkan 1, 10 menit kurang. Besok seperti itu. Kalau sampean mengatakan birrul walidain atau birrul walad, berkaitan itu antara birrul walidain dengan birrul walad, maka sampean yang tertera dalam judul sampean kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu yang Yahudi itu yang seperti apa, Majusi itu yang seperti apa, Nasrani itu yang seperti apa. Walaupun 3 ini nggak terselesaikan dalam penyampaian sampean, 2 dari ini 3 ini yang sudah tersampaikan, maka juri memutuskan atau memberi kesempatan nilai ini selesai. Gitu loh, ya.
salah gitu ya. Ini yang sudah kelas mutamimah. Mudah-mudahan itu sukses bagus. Saya terima kasih untuk semua santri putra putri yang mau memberi kesempatan untuk keberaniannya, walaupun sebatas menampakkan wajahnya. Itu saya sangat terima kasih. Belum tentu sekarang nggak berani tampil, begitu pulang dari pesantren nggak taunya jadi dai kondang. Gitu ya. Terima kasih untuk semuanya, dan juga terima kasih kepada semua juri, kepada para wali santri. Inilah persembahan kami dari santri-santri putra putri kami yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan kemampuannya dalam berdakwah. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kerahmatan oleh Allah, barokah fitini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan semuanya itu akan menjadikan suatu penyemangat untuk lebih banyak belajar, lebih memutolaah kitab-kitabnya atau pelajarannya, akan lebih paham sepaham-pahamnya. Itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembagian hadiah dan sebagainya, saya serahkan kepada para ustadz. Terima kasih. Baik, di sini akan kami umumkan siapa-siapa yang mendapatkan juara. Sejatinya para dewan juri sangat kesulitan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi juara. Tapi walaupun sesulit apapun, terpaksa di sini akan kami umumkan peserta-peserta yang mendapatkan juara. Ya, sejatinya kalian semua penampilannya sangat bagus. Bagi yang berprestasi, yang mendapatkan juara, jangan terlalu bangga hati. Yang belum mendapatkan juara, jangan kecil hati. Tahun depan masih ada lagi. Tambah semangat ya. Baik, di sini akan kami umumkan peserta juara nomor 3 dengan nilai 1164 yang akan diraih oleh saudari Sayyidatus Solehah. Kepadanya harap ke panggung. Juara nomor 2 dengan nilai 1168 diraih oleh saudara Irfan Khairul Munjani. Untuk juara yang pertama dengan nilai 1192 diraih oleh saudari Wildania. Untuk juara Alala, juara nomor 2 diraih oleh saudara Tito.
Saudara Ridho harap ke panggung. Juara Alala yang pertama atau yang nomor 1 diraih oleh Saudara Sarifuddin. Kepadanya untuk naik ke panggung. Untuk pembagian hadiah, kami mohon untuk Ustadz Sazuli untuk menyampaikan hadiah. Juara ketiga Leha, juara kedua diraih oleh Irfan. Enggak foto bareng bos. Foto lah.